Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman selamat ngopi ya. Sebaiknya untuk teman-teman yang mungkin belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai videoku yang panjang kali ini itu menghalangi ya. Jadi satu penghalang teman-teman akhirnya menunda sholat. Ya, silahkan sholat dulu. Dan kalau sudah selesai semua, kerjaan juga sudah selesai, teman-teman lagi santai, jangan lupa bikin kopi, ya kan? Biar tambah mantap nanti untuk apa? Menyimak pembahasan di video ini. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan lah ya. Nggak usah banyak-banyak nanti kepanjangan. Kalau terlalu panjang juga ada yang komen tuh, Om, kebanyakan, kepanjangan. Intinya aja. Kalau mau intinya aja, baca status FB ku aja ya. Oke lah, macam-macam orang tuh apa berkomentar. Oh ya teman-teman, cukup banyak yang tanya sama aku ya. Om Sanda main di SMM tiket 50 juta ndak? Katanya begitu. Ini banyak nih yang tanya nih, entah itu di FB, ada di WA juga ya. Walah semuanya di TikTok ya, di YouTube juga begitu, pada nanyain gitu. Dan jawaban saya enggak gitu kan. Lah emangnya SS belum selesai mabungnya? Sudah selesai ya. Tinggal gantang sebenarnya. Dan beberapa kali kan aku bikin status ya. Dan apakah lagi trouble? Enggak. Loh kenapa Om? Menurutku kalau 50 juta belum kapasitas saya lah ya. Masih terlalu tinggi untuk saya. Oke? Terus ya, ada juga dari teman-teman itu yang menawarkan ya kalau memang enggak apa, anggap aja lah saya nggak kuat beli tiketnya gitu ya. Ya udah nanti saya pinjam aja burungnya. Ya, ada yang mau pinjam, ada yang mau beli juga gitu ya. Ya saya bilang enggak, saya nggak keluarkan dan saya tidak pinjamkan. Oke. Wah, kamu pelit Om. Saya ini udah pengalaman teman-teman ya. Jadi sebaiknya memang ya saya jadi diri saya sendiri dan burung itu juga apa SS ini biar tidak banyak tekanan juga lah ya. Karena ya bukannya saya merasa kerugian dulunya kok burung itu saya pinjamkan juga enggak gitu ya. Sudahlah, kemarin sudah saya berikan kesempatan juga untuk teman-teman ya. Saya anggap ini teman-teman baik saya yang sudah pinjam burung saya. Ya entah itu diekspos atau tidak ya. Yang jelas mungkin untuk saat ini lebih ke ya biarkan SS ini apa ya sesuai mood saya lah. Saya mau gantang kemana, pengennya kemana, ya udah saya gantang sendiri. Toh itu juga burung saya sendiri gitu ya, gantang sendiri ya sama istri, biasanya begitu ya, gantangnya sama istri. Tak nikmati aja lah, hobiku ini tak nikmati. Jadi bukan zamannya untuk aku ya, bukan waktunya kok saya harus ambisi, harus wah mungkin apa ya, seolah-olah bikin burung saya enggak lah gitu ya, udah bukan waktunya saya gitu ya. Yang jelas saya akan kedepannya akan lebih menikmati hidup saya ya dengan hobi saya itu tadi gitu ya. Itu aja lah. Oke lah, langsung aja ke pembahasan. Ini dari Om Upar Supar channel 1387. Assalamualaikum Om Sanda, saya mau tanya Om, apakah ulat kandang baik untuk harian burung saya? Yang satu hutan Om, yang satu lagi pastol. Ya relatif sih Om, kalau bagus tuh kan relatif ya. Diperuntukkan untuk apa dulu gitu ya. Kalau hanya sebatas
burung untuk mendapatkan nutrisi harian, akhirnya burung gacor ya untuk dijadikan gacor-gacoran rumahan, ya kan bagus itu, ya kan nggak ada masalah gitu loh, ya. Jadi dikasih pakan entah itu full atau settingan gitu ya dengan menggunakan ulat kandang itu bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang nanti akan terdampak masalah gitu ya. Toh juga yang namanya ulat kandang ini udah bukan hanya kali ini teman-teman ya. Dari awal saya 2006 di Jawa ini ulat kandang ini sudah jadi konsumtif lah ya hitungannya. Jadi konsumsi burung-burung rawatan dan juga burung lomba. Kalau dulu itu cukup banyak pemain pentet ya, terus pemain teledean, pemain murai ya, dan beberapa jenis yang lain lah. Intinya yang menggunakan ulat kandang gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Om tadi nyebut pentet. Emang ada pentet yang di full ulat kandang? Gini teman-teman ya. Kalau kalian main burungnya itu sudah lebih dari 15 tahun ya. Jadi kalau kalian belum 15 tahun ngerawat burung dan nyeting burung, artinya ya wajar kalau kalian nggak tahu gitu ya. Jadi dulu tak cerita ini ya, dulu pemain-pemain pentet itu rata-rata malah sebelum mengenal fur lele ya. Jadi setelah eranya ulat kandang ya, mereka beralih ke fur lele. Kalau sekarang kan banyak-banyak sudah pakai settingan yang minim lah, bahasanya begitu ya. Standarnya sekarang ini sudah pakai fur, anggap aja kayak Topsong, ada yang pakai SKM, ada yang pakai gold coin dan sebagainya dengan jangkrik yang dijatah. Kalau dulu, kembali ke dulu gitu ya. Jadi pentet-pentet dulu itu teman-teman khususnya di Jawa ya. Jadi saya harus katakan ini khusus di Jawa, dan Jawa itu Jawa Timur ya. Kalau Jawa Tengah mungkin sebagian. Karena kenapa? Jawa Timur itu sentralnya untuk ulat kandang. Oke. Kenapa Om kok jadi sentral? Iya, karena di sini peternak, petani ya, ayam petelur itu banyak di sini. Gitu ya. Jadi saya katakan tuh basicnya ulat kandang. Nah, pentet dulu, pemain-pemain pentet dulu itu pakai full, nggak nyeting, pakai full ulat kandang. Om, kalau dikasih full ulat kandang burungnya ngaco dong mainnya. Ada koprol lah ya, salto ya, terus banyak gerak dan sebagainya. Iya. Karena kalau dulu ya, mengingat dulu untuk pakem penjurian tuh memang sedikit berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kalau pentet harus dia dia nitik lah ya. Dia nitik terus bunyi, ngerol, nembak dan sebagainya gitu. Kalau sekarang tuh jadi harus rapih mainnya. Kalau dulu ya biasa, burung salto, burung ya sampai ini. Intinya pokoknya nggak boleh jatuh ya. Kalau cuman gerak aja itu dulu ya seperti itu ya. Burung-burung dari Madura sana yang terkenal iklimnya panas gitu ya, terus dikasih ulat kandang, itu kalau untuk power suaranya menggelegar ya. Dulu burung-burung dulu itu teman-teman panjang-panjang, teteh-teteh, keras dan ya, karena memang dia pakai ulat kandang itu. Jadi kalau burung itu gini ya, entah itu mau pakai ulat kandang atau pakai kroto gitu ya, asal kualitasnya bagus dan itu dijadikan pakan pokok ya, di burung itu yang bisa kita lihat, burung itu satu kondisinya bagus, dia fit, full power lah istilahnya begitu ya. Dan dia itu on fire, selalu siap tarung setiap saat. Jadi mau kamu gantangan kapan aja dia ayo gitu kan ya, karena kondisinya selalu prima gitu. Nah, kembali ke pertanyaan ini tadi lah ya. Jadi kalau bagusnya itu relatif gitu ya. Kalau hanya sebatas kamu untuk gacor-gacoran dan sebagainya, ya itu dikatakan kan bagus, karena juga akan burungmu pasti akan saya katakan gacor ya kan, dan nampil dan sebagainya gitu. Tapi entah lagi kalau di lapangan. Nah, maka sering saya bilang, kalau khususnya burung-burung yang kamu pengen putuskan untuk full EF gitu ya, untuk pola makannya itu pakai full EF atau pakan pokoknya itu pakai full EF, maka pastikan saja dulu bahwa burungmu sudah ada perform di lapangan. Jadi
putusan untuk kamu ambil full EF ini tadi sebagai finishing gitu. Artinya di mana burung yang sudah perform ini kan intinya kalau kita sudah setting burung supaya burung bisa tampil di lapangan kan, ya kan? Nah, setelah burung kita nampil di lapangan, hal yang harus kita dapatkan, harus burung kita juga dapatkan, yaitu apa? Soal tenaga. Karena itu penting, bukan hanya sekedar gacor di gantangan itu teman-teman ya. Beda, burung gacor di rumah dengan di lapangan tuh beda. Kalau di lapangan burung dituntut dengan waktu yang dibatasi memang gitu ya, tapi dia harus lob. Harus punya durasi, harus mainnya rapet dan sebagainya gitu loh ya. Tentu saja itu membutuhkan tenaga, dan urusan tenaga itu ya kita harus terima bahwa urusan tenaga makan gitu ya. Nutrisi. Ah, enggak lah Om. Kalau menurut saya tenaga itu dapatnya dari olahraga. Om, kita ini makhluk hidup, sama ya, sama burung itu hampir sama aja, sama-sama makhluk hidup gitu ya. Kalau kamu memang dapatkan tenaga itu dengan olahraga, ya silakan. Kamu olahraga lari-lari, naik sepeda, apapun itu, apa fitness dan sebagainya, tapi ya itu tadi, hindari makan. Apa yang akan terjadi? Ya kamu bukan dapat tenaga, yang ada kamu nanti nerotok, kalau orang Jawa bilang itu apa? Neredek, akhirnya apa? Kena asam lambung dan kamu bisa semaput. Itu ya. Jadi makan. Nah, cuman ini khususnya untuk teman-teman yang masih awam lah ya dalam settingan. Ini harus digarisbawahi. Pemberian full EF seperti itu juga harus diimbangi dengan rawatan, ya. Kalau ini tidak diimbangi dengan rawatan, yang terjadi apa? Ya bisa saja burungmu obesitas, ya kan? Akhirnya numpuk lemak, ada kendala lagi nanti ciak bulu karena lemak terus tertimbun, ya kan? Terus akhirnya nanti lama-lama juga pasti akan berpengaruh pada performa dia di lapangan, ya kan? Karena dia itu tadi berlemak, itu. Jadi harus diimbangi dengan rawatan lah teman-teman. Intinya seperti itu. Kalau kita sudah tinggikan di porsi makannya, maka kita harus redam untuk apa, supaya burung itu tensinya tidak terus meledak-ledak. Karena normalnya burung kalau sudah di full EF seperti itu burung apa, on fire. Ya, istilahnya itu kalau untuk ukuran birahi pasti mentok di birahinya, ya kan? Maka itu tadi harus diimbangi dengan rawatan ya. Nah Om, itu kalau hanya harian oke, gitu ya. Tapi kalau kamu pengennya untuk settingan, yaitu tadi antara burungmu yang dari hutan itu tadi dan burungmu yang pastol, paling tidak sudah nampil di lapangan. Nah ngomong-ngomong di sini tentang pastol, kalau aku ya lebih baik pastol itu flat aja lah. Biarkan burung itu, ini kan masih dalam didikan kalau untuk pastol tuh teman-teman ya. Walaupun burung itu udah nampil lah, ya kita oke, untuk ukuran memaksimalkan performa dengan kita menambah tenaga itu, cuman kan untuk tensi juga harus kita batasi. Kalau burung pastol itu kan burung yang masih ada pertumbuhan. Artinya hari ini lah, anggap aja begini. Kalau hari ini kamu sudah pakai sesuatu yang tinggi di burungmu yang masih muda, dan burungmu terus ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu bukan hanya di fisik, tetapi yang jelas di psikologis dia gitu ya. Tentang karakter ya, watak dia nantinya. Nanti akan jadi masalah gitu loh. Masalahnya apa? Yaitu burungmu akan sulit disetting karena terlalu agresif mungkin dan sebagainya. Begitu Om ya. Jadi kalau untuk pastol lebih baik flat aja settingannya, yang jelas burung itu targetnya nanti kalau untuk pastol penting burung itu kondisinya bagus, gitu aja. Untuk polesannya ya bisa main setut di lapangan, atau yang bikin ringan aja kamu bisa pakai suplemen yang kamu harus bijak ya dalam milih suplemen. Anggap aja satu contoh kayak suplemen yang punya kak saya, yaitu kayak ngedur. Saya kan ada beberapa suplemen kan ya, tapi untuk ngedur ini memang aman untuk burung pastol. Kalau burung dewasa lebih aman lagi gitu kan ya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya pastol sama dewasa. Karena apa? Yang bikin beda di situ apa? Dia itu tidak menaikkan birahi. Jadi dia bukan untuk penggacor.
ngedur itu suplemen konsentrasi tinggi yang dia itu arahnya untuk menjaga stamina dan menambah tenaga. Ya, jadi untuk menambah tenaga supaya burungmu punya durasi, bisa main beberapa sesi tanpa harus adanya birahi yang berlebih. Yaitu supaya nanti juga burungmu tidak terus-terusan takut over birahi mungkin, atau takut terlalu agresif lah dan sebagainya gitu ya. Intinya itu aman gitu ya. Atau kalau kamu pengen pakai sesuatu yang alami, ya kamu setut disesuaikan saja, jangan terlalu banyak. Kalau memang pengennya pakai setut, pakai itu ya. Jadi itu Om, relatif untuk bagus. Kalau dikatakan bagus itu bagus, tapi relatif ya kan ya. Jadi silakan kamu nanti juga kan bisa putuskan sendiri ya. Kalau kamu apa yang saya katakan tadi kamu simak, yang jelas ini bisa diterapkan di burungmu ya, entah itu kamu hanya untuk sebatas gacor-gacoran rumahan ataupun di lapangan gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini dari Sela Prima 7912. Mohon solusinya Om, trotol umur 10 bulan belum rontok sayap dan ekor, pembelian EF udah diupayakan tapi tetap aja nggak rontok, apa boleh dikasih total ngurak Om? Boleh ya, boleh. Total ngurak itu akan membantu ya burungmu cepat untuk mengganti bulunya ya. Jadi kemungkinan besar kalau untuk suplemen untuk nutrisi burungmu udah tercukupi lah ya nutrisinya, karena kamu juga katakan di sini sudah kamu tambahkan untuk nutrisinya. Hanya saja soal makhluk hidup itu bukan hanya nutrisi protein ya, tentu saja dia membutuhkan ya kayak asam amino ya, lisin, dan tentu saja juga vitamin kan ya. Nah kemungkinan burungmu ada sebagian yang dia kurang dengan vitaminnya atau nutrisinya gitu ya, sehingga burungmu agak sulit untuk mutasi ya. Udah 10 bulan nih harusnya ya. Kalau aku pribadi ini mengatakan sih ya ini udah terlambat, terlalu jauh ya kan. Oke, nanti bisa diperbaiki, kamu bisa pakai total ngurak. Terus kalau sudah pakai total ngurak di sini, saya juga ingatkan kepada kamu untuk burung-burung mutasi yang sebenarnya tercukupi nutrisi tapi kok dia malah sulit untuk dia mabung, itu kemungkinan besar burungmu itu sudah kamu terapkan penjemuran yang bersifat settingan ya kan. Jadi permasalahan seperti ini bukan hanya 100-200 orang teman-teman, cukup banyak sekali. Dan setelah saya kasih pemahaman, akhirnya mereka juga paham bahwa untuk ukuran kelembapan di burung itu juga penting ya kan. Maka kalau dikasih total ngurak ini, selain dia akan membantu itu tadi kan, alasannya juga di situ ada multivitamin, tentu saja juga ada vitamin E-nya di situ, akan memperbaiki sel kulit lah, yang jelas seperti itu, dan memberikan kelembapan di burungmu sehingga nanti dia akan mudah untuk menjatuhkan bulunya. Itu ya. Ini dari Bobby Aryansah Putra. Salam sukses selalu Om Sanda. Izin bertanya, muraiku hariannya rajin ngeplong, volume keluar, tapi kalau ngeluarin isiannya hanya saat ngeriwi dan volumenya tipis, tidak kencang seperti saat ngupluk. Settingan JK 5 pagi 5 sore, jemur 30 menit, mandi seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Mohon solusinya rawatan yang pas agar bisa maksimal Om. Terima kasih, sehat selalu Om Sanda sekeluarga. Oke, terima kasih juga ya untuk Mas Bobby. Mas Bobby, umur burungmu berapa? Ya, di sini kayaknya tidak dikatakan ya umurnya berapa. Kalau burungmu itu pastol ya, masih dikatakan hal yang wajar, karena pastol nanti pasti akan ada proses yang namanya transisi birahi. Jadi seiring bertambahnya birahi, nanti burungmu juga pasti akan ngemplong ya. Contohnya kayak burungku lah. Jadi kalau untuk ukuran gimana sih caranya supaya burung pastol itu cepat bongkar gitu ya. Tentu saja kalau kamu simak di video-video yang sudah aku upload gitu ya, kamu akan paham dan tidak sulit kok sebenarnya untuk bikin burung itu gacor ya. Nggak sulit. Udah deh, nggak sulit. Ya contohnya kayak di shotku ya, di situ ada video kan ada pastol. Itu pastol di sana itu yang saya taruh bawah, yang teman-teman
ya beberapa kesempatan itu juga akan saya kasih tahu waktu puasa-puasa itu baru mentok. Burungnya udah ngeplong, udah keras, udah nampil kan begitu. Nah ini kaitannya dengan proses waktu dia trotol, ya kan ya. Nggak usah saya terangkan lagi, nanti kamu bisa cari lagi untuk pembahasan tentang trotol. Supaya nanti pertumbuhannya maksimal dan juga tidak ada keterlambatan dalam pertumbuhan, gitu loh ya. Itu. Terus gini Om, ya kalau burungmu bukan pastol, ya kan, kok burungmu seperti ini. Jadi kalau kita bicara rawatan ya, soal jangkrik jumlahnya berapa itu ya teoritis lah teman-teman ya. Jadi burung itu juga di setiap burung itu mempunyai kebutuhan yang sedikit agak berbeda gitu, kurang lebihnya. Nah, supaya mudahnya kamu mencari titik mudahnya nih ya, reng-rengannya lah bahasa seperti itu. Saya kan kasih antara 3 ke atas 10 ke bawah dengan menggunakan fur konvensional. Oke? Kamu terapkan itu, rutinitas kamu kasih, seiring waktu burungmu akan mengenali rawatan yang kamu berikan. Saya jamin kok, seiring waktu burungmu juga pasti akan gacor, ngeplong ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Gitu. Nah, terus begini. Soal burung kok di rumah itu cenderung riwik terus dia sering ngukluk seperti itu, kan ada juga pertanyaan yang sifatnya menjebak, ya kan? Ada seorang pemain gitu ya tanya dengan saya, "Oh, burung saya di rumah itu kayak nggak gacor, cenderung diam, tapi di lapangan on fire." Ya itu yang bagus gitu loh ya. Jadi untuk pertanyaan seperti ini jelas berbeda dengan pertanyaan orang yang baru ngerawat burung yang pengen burungnya gacor kan. Oke kan ya. Jadi untuk pembahasan dalam YouTube saya itu sendiri kan juga yang tanya ini macam-macam gitu loh ya. Tidak semua pemula, tidak semua juga pemain yang sudah mulai naik level lah bahasanya seperti itu. Jadi nyampur di situ akhirnya yang sebagian orang yang mungkin orang awam di satu sisi melihat burung-burung yang saya sering upload, burung yang cenderung di rumah tenang tapi kok bisa juara gitu kan, ya aneh, jadi sesuatu yang aneh. Maka kalau diterangkan soal itu lebih ke spesifik aja untuk pertanyaan-pertanyaannya itu untuk siapa gitu loh ya. Jadi lebih mudah nantinya. Kalau pertanyaan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang awam gitu ya dalam memelihara burung. Yang contohnya burung pengennya gacor. Setelah burungnya gacor, gimana caranya burungnya bisa nampil. Setelah burungnya bisa nampil, gimana caranya burungnya bisa nampil maksimal di lapangan. Itu ya. Atau untuk yang lain seperti mana teman-teman yang mungkin tingkatannya lebih tinggi gitu ya, dimana burungnya sudah ada kesiapan, hanya saja burungnya tidak main maksimal di lapangan. Contohnya kayak burung kalau di rumah itu sering gembrong-gembrong, di lapangan tensinya berbeda. Kalau di rumah itu anggap aja nilainya sekitar 8 gitu ya, gacornya kalau kita kasih nilai 1 sampai 10 dia nilainya 8. Kalau dibawa ke gantangan nilainya turun jadi 3. Nah ini kan salah. Yang salah bukan burungnya, yang salah pemiliknya. Salahnya di mana? Ini bentuk ya, soal burung bisa kerja di lapangan itu bukan hanya soal settingan. Kalau kita bicara tentang settingan harian, itu berfungsi hanya mencukupi kebutuhan nutrisi harian saja. Supaya kondisinya bagus, supaya kondisinya stabil. Gitu loh teman-teman. Itu untuk rawatan harian. Settingan lomba lebih ke mengupayakan supaya nanti performnya lebih bagus. Artinya ada hal yang kita tambahkan itu sifatnya untuk menunjang performa dia di lapangan. Itu untuk settingan lapangan gitu ya. Terus bukan hanya soal settingan ini, untuk pengondisian burung lomba ini juga penting. Dimana apa yang sudah kita lakukan di burung kita supaya kondisinya bagus, supaya kondisinya prima, supaya burung sudah punya kesiapan birahi emosi, punya viktor, keinginan tarung yang kuat. Ini burung ini terjaga. Karena bicara lomba itu juga bukan hanya sekedar gacor. Burung lomba itu burung yang dia siap tarung dan mempunyai bekal tenaga atau kondisi yang prima itu loh. Paham kan ya? Seperti itu.
Udah kembali lagi lah ke tempatnya Om Bobby Ariansa ini tadi. Om, gini aja. Udah itu kamu terapkan di burungmu. Kalau kamu pengennya cepat untuk mengupayakan supaya burungmu cepat gacor di rumah nih. Anggap aja toh juga kalau untuk pemula atau untuk orang awam nih, di saat burung di rumah untuk jadi satu patokan burung itu siap di lapangan kan juga butuh burung itu paling tidak mengekspresikan bahwa dia siap tarung kan. Begitu. Soal karakter burung itu cenderung di rumah tenang atau burung itu memang diupayakan untuk tenang, ya itu bicaranya beda cerita lagi. Itu untuk orang-orang yang sudah pengennya memaksimalkan burung itu di lapangan. Nah, untuk tingkat dasar ini tadi, kalau burungmu itu tadi saat di rumah belum nampak kayak burung punya kesiapan, artinya ya anggap aja begini, burungmu di rumah ini seperti ini, terus coba kamu provokasi burungmu, apakah burungmu ada respon? Itu untuk melihat tingkat dasar saja. Kalau sudah ada respon, artinya memang burungmu sebenarnya sudah punya kondisi yang bagus dan juga punya kesiapan untuk dilombakan. Nah, soal dia di rumah kok hanya ngeriwik-ngeriwik aja, kemungkinan besar memang karakter di burungmu seperti itu, ya kan ya? Atau memang sudah kamu terbiasakan supaya burungmu seperti itu. Kan sering saya bilang juga, murai lomba adalah murai yang kita bentuk. Apapun karakternya, kalau saya udah pegang burung nih teman-teman ya, burung dari luar tuh gacornya wis kelewatan lah, bahasanya begitu ya. Di rumah saya beberapa minggu udah beda. Di rumah tenang. Om, settingannya dipikir enggak juga. Toh di burung-burung yang saya lombakan ini juga ada yang dia full EF, ada juga yang pakai jangkrik hanya 5, ada yang pakai jangkrik 10 gitu ya. Kalau kurang dari 5 tidak ada, karena saya itu pakai fur konvensional. Oke? Ya saya kan sering juga dapat burung-burung dari luar yang saya ya anggap aja lah ini sebagai cari unsur dalam lebih menikmati dunia hobi gitu kan ya. Ya saya kan biasa ambil burung dari luar, ada untung nanti dijual, untung dijual seperti itu. Kan biasa saya seperti itu. Jadi intinya kalau udah arahannya ke lomba, jadi orang itu juga ada yang dia cari burung itu hanya sebatas gacor, burung materi, terus ada juga yang sudah mulai bahan lomba, bahkan burung yang sudah podium gitu kan, macam-macam nih ya, menyesuaikan harga kan gitu teman-teman. Tapi kalau sudah arahnya ke lomba itu tadi ya, khas dari saya, jenis apapun karakternya ya, anggap aja burung itu bocor gitu ya, udah nanti beberapa bulan di tempat saya, beberapa minggu atau bulan lah, itu nanti akan beda ya. Loh kok bisa Om? Ya memang karena saya bentuk. Jadi itu lebih ke bentuk pengondisian di burung itu supaya kita coba untuk membentuk lagi burung itu. Burung itu kalau boleh ya, istilahnya mudahnya gini, dia boleh gemprong, dia boleh meluapkan amarah dia, keinginan tarung dia, itu ya di lapangan, jangan di rumah. Di rumah kamu cukup diem-diem aja gitu. Dan itu memang harus dibentuk gitu. Om Bobby ya, nanti kalau burungmu keinginannya pengen gacor, dia bisa muta materi dan sebagainya, itu gampang ya. Nanti gini aja, kalau kamu pengen cepat, jangkriknya tetap nanti kamu bisa tambahkan kroto itu seminggu 2 kali, itu aja sih ya. Terus untuk penjemuran ini kan kalau pengennya gacor itu jelas kita coba untuk menaikkan hormon testosteron kan ya. Jadi kita fokus aja ke hal-hal yang bisa menaikkan hormon testosteron. Satu, penjemuran pagi ya, di sinar matahari kuning itu kamu bisa kasih setengah jam sampai 1 jam. Terus penambahan EF ya, itu juga ada unsur untuk menaikkan hormon testosteron. Oke, kita berfokus untuk itu supaya burungmu nanti cepat gacor, cepat ngeplong, suaranya nanti akan keras, tidak hanya ngeriwik saja gitu ya. Oke, mungkin gitu aja lah ya, terlalu panjang nanti kalau diteruskan ya. Mungkin sudah cukup aja begitu. Ini udah berapa menit ini? Pembahasan santai ya tentang murai batu dan beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Ya, mungkin itu aja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.